Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada kita karunia umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Tandanya adalah diberikannya kita kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, pada silsilah kultum Ramadan di kesempatan sekarang kita akan membahas satu tema, bersyukur di setiap keadaan. Di dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengarungi daripada kehidupan di alam dunia ini, tentu kita tidak terlepas daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut untuk senantiasa kita mensyukurinya. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, maka yang harus kita hadirkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut, baik ataupun buruknya. Dikarenakan kalau baik tentu kita tahu ada kebaikan dan kebahagiaan setelahnya. Kalau misalkan apa yang menimpa kita adalah satu keburukan, ketahuilah bahwasannya di sana mungkin ada hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan di belakang musibah tersebut. Maka harus kita mensyukuri nikmat tersebut. Dalam kita mengarungi kehidupan tersebut. Di sini dikatakan bahwasannya syukur adalah satu sifat, satu sifat kemuliaan. Bahkan dikatakan bahwasannya keutamaan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung. Kita wajib mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan nikmat karunia yang lainnya lagi. Yang harus kita ketahui bahwasannya di sana ada keutamaan-keutamaan terhadap syukur tadi. Rasa syukur tersebut. Yang harus kita ketahui bahwasannya syukur yang pertama adalah termasuk daripada Asmaul Husna. Yang harus kita fahami bahwasannya ketika kita melakukan syukur atau mengucap rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita memiliki satu sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat asy-syakur, asy-syakir, asy-syakur, dalam Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun syakur. Dalam ayat Allah Subhanahu berfirman bahwasanya Allah Subhanahu maha bersyukur atau juga maha pengampun. Kemudian juga harus kita ketahui bahwasanya syukur juga termasuk daripada sifat para nabi. Sifat para nabi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa besar rasa syukurnya terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidus Syakirin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melakukan ibadah misalkan di suatu malam sampai dikatakan bahwasanya kakinya bengkak-bengkak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sebagai istri tercintanya baginda Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau melakukan ibadah dengan sedemikian hebatnya sehingga kakimu bengkak-bengkak, padahal engkau adalah orang yang telah diampuni, tidak pernah melakukan kesalahan dan Allah akan menjamin daripada pengampunan terhadap dirimu." Maka apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat tersebut? Beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak akan pernah melakukan kesalahan. Ini adalah bentuk ismah, bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau hadirkan dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur, dengan beribadah dengan begitu luar biasa dahsyatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syukur juga termasuk daripada sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin
Maka kita ketika memiliki sifat syukur, rasa syukur, maka ketahuilah bahwasannya kita memiliki satu sifat daripada sifat mukmin, seorang mukmin. Bagaimana baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasannya ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahad dzaka li ahadin illa lil mukmin. Jadi sungguh sangat menakjubkan urusan umat mukmin itu, orang yang beriman tadi. Sangat menakjubkan orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sesuatu tersebut diberikan kecuali hanya untuk orang mukmin tersebut. Apa ininya tandanya? Wa in asabahu sarra syakar. Apabila mendapatkan kesenangan, kemudahan, dia akan bersyukur. Wa dzalika lahu khair, dan itu adalah baik untuknya. Nah, maka di sini juga ada kriteria bahwasannya seorang mukmin akan memiliki sifat senantiasa mensyukuri daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus kita sadari bahwasannya dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga kita akan mendapatkan ziyadah atau juga tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri apa yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan tambah dengan karunia-karunia yang lainnya. Maka yang harus kita hadirkan atau juga harus kita sadari bagaimana kita bisa mengucapkan atau juga bisa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keseharian kita, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Baik itu yang baik atau juga yang tidak baiknya. Ketahuilah bahwasanya yang baik tentu kita senang. Akan tetapi yang tidak baiknya akan ada hikmah di balik itu semua yang harus kita syukuri. Bahwasanya yang lebih utama adalah ketika seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika mendapatkan musibah dari Allah akan mengucapkan alhamdulillah, ketika mengucapkan alhamdulillah ternyata itu akan mengundang daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan puasa yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang berkah ini, kita hadirkan atau juga kita tata diri kita untuk menjadi orang yang syakur, orang yang senantiasa bisa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan terhadap kita. Baik itu hal-hal yang positif ataupun yang negatif, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus senantiasa kita syukuri, harus senantiasa kita berterima kasih dan mengucap alhamdulillah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini dengan tarbiyah Allah Subhanahu di bulan suci ini, kita akan menjadi orang yang abdan syakura, seperti halnya baginda Rasulullah SAW. Beliau telah diampuni dosanya dan tidak pernah berdosa. Tentunya beliau tidak pernah berdosa, akan tetapi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan dosa dan akan tetap diampuni, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjadi seorang hamba yang senantiasa mengucap syukur terhadap atau juga menjalankan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen bulan Ramadan ini adalah momen bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita terhadap karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian insyaallah dengan kita bersyukuri nikmat-nikmat tersebut akan mengikat daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang pada akhirnya insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga bersama baginda Sayyidus Syakirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat daripada rasa syukur kita terhadap karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.